Kalau seandainya bangsa ini semua ya menyadari sebuah kesadaran bahwa agama itu racun, agama itu candu. Ya. Agama itu bukan penuntun moral. Karena penuntun moral itu adalah hati nurani manusia. Karena secara insting manusia akan lebih suka sesuatu yang baik dan indah. Jadi penuntun moral itu bukan agama, tapi adalah rasa kemanusiaan manusia itu sendiri. Kalau dicubit sakit jangan nyubit. Bahkan mulai kecil itu manusia secara naluri ini akan suka sesuatu yang baik, sesuatu yang keindahan. Coba lihat anak-anak kecil itu. Kalau dibentak pasti nangis dia. Memang anak kecil biasanya nangis kok. Tapi kalau coba kita ngomongnya halus gitu, pasti dia dia senang nurut. Ya. Jadi penuntun moral, yaitu tuntunan moral itu bukan agama. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, alam ini memang warna-warni. Alam ini memang beragam. Dan siapapun yang melawan hukum alam pasti akan mengalami dampak negatif. Dan kalau kita cermati, banyak unsur agama ini melawan hukum alam. Alam itu beragam. Tetapi agama malah ingin menyeragamkan. Sehingga di mana suatu bangsa yang mabuk agama itu cenderung banyak dampak negatifnya. Mulai dari banyaknya konflik, ya, perang saudara, ya, sehingga banyak nyawa yang hilang. Ya. Semakin suatu bangsa tadi tidak religius, tidak agamis, akan semakin bahagia. Contohnya namanya New Zealand, ya, Selandia Baru. Ini malah negaranya damai, ya, New Zealand, Finlandia. Ya. Tapi kalau negara-negara yang agamis cenderung banyak konflik, ya. Ya. Konflik macam-macam, termasuk perang, ya. Termasuk di Indonesia. Indonesia wadah pengeboman rumah ibadah juga karena agama. Ada orang yang meminta suara tua dikecilkan karena orang tuanya sakit, harus masuk penjara dan rumahnya dibakar. Ini kasus di Sumatera kemarin. Munculnya banyak konflik. Karena itu akan kita coba angkat tema agama pemecah belah bangsa. Bagi orang yang mabuk agama mengatakan agama itu tuntunan hidup yang menjadikan mengarah pada kita pada sebuah moral. Padahal agama tidak menuntun suatu moral secara objektif. Agama hanya menggiring suatu moral dalam perspektif kotak. Karena perspektif moral dari agama A, B, C itu berbeda gitu loh. Saya masih teringat bagaimana peristiwa beberapa tahun yang lalu
ada seorang profesor di Prancis dengan terinspirasi dari info-info dari sebuah kitab suci, ya, pendamping dari suatu agama tertentu. Itu beliau, sang profesor tadi melukis sketsa sang inspirator dari agama tersebut. Ya. Nah, sementara di dalam agama tadi memiliki dogma, sang inspirator tidak boleh dilukis, tidak boleh digambar. Sehingga ketika ada sang profesor yang melukis sketsa tadi, marah umat beragama ini. Bahkan waktu itu ada beberapa anak muda yang membunuh sang profesor tadi. Oleh dunia keilmuan, dunia akademisi ini dihujat sang pemuda tadi. Tetapi oleh umat beragama tadi banyak yang menyanjung-nyanjung, wah ini pemuda hebat ini. Pemuda yang bermoral atau berakhlak lah menurut mereka. Karena begitu mencintai sang inspirator, membela sang inspirator. Nah, dari sisi akademisi, dari sisi ilmuwan, ya ini dihujat karena ini kan merupakan bentuk bagaimana kita misalnya mempelajari sebuah keilmuan. Nah, kalau dari sisi kemanusiaan ya jelas salah gitu loh. Karena itu lebih baik seharusnya setiap individu sebelum belajar agama, belajarlah ketuhanan. Sebelum belajar ketuhanan, belajarlah kemanusiaan. Semakin agamis suatu bangsa, semakin carut-marut, semakin terpuruk. Semakin memperlebar konflik, memperlebar perpecahan. Sehingga kita akan coba angkat tema agama pemecah belah bangsa, pemicu konflik. Ya. Padahal negara kita bukan negara agama. Negara kita negara berdasarkan Pancasila. Dan di dalam 5 sila dari Pancasila tidak ada satupun sila yang bicara agama. Sehingga kita sangat sayangkan kenapa pemerintah saat ini ada menteri agama. Pemerintah begitu dominan mengurusi permasalahan agama, masalah-masalah intern suatu agama, sampai mengurusi peribadatan. Ini kan sangat benar-benar sebuah tragis ini. Seharusnya Kementerian Agama itu tidak mengurusi agama, tetapi mengurusi umat beragama. Karena umat beragama itu kan manusianya, manusia ini kan warga negara dan merupakan kewajiban negara untuk mengurusi, melindungi warganya, tapi jangan mengurusi agamanya. Nah, ini para pemirsa silakan kono takon di kolom komentar di Sanggar Budaya Ragat Prasojo. Kita akan kondo takon dengan tema agama pemecah belah bangsa. Nah, ini siapa dulu yang mau? Kalau siapa? Mas Hadi dulu, ya monggo. Rahayu Romo. Rahayu. Saya tanyakan, kalau agama memang pemecah belah bangsa, terus gimana cara kita itu menyadarkan bahwa kalau agama itu tidak bisa membuat masyarakat itu akur? Iya. Nah, gimana caranya itu, Romo? Rahayu. Iya, Rahayu. Iya, makasih Mas Hadi. Mas Anton. Rahayu. Rahayu. Kalau memang sebuah agama itu memecah belah, bisa memecah belah suatu bangsa, bagaimana sikap kita? Apakah kita, kalau memang kita sudah menyadari begitu, bolehkah kita tidak beragama? Iya. Itu aja Romo. Iya, terima kasih Mas Anton. Mas Doni sekalian. Nah, iya. Rahayu. Rahayu. Temanya
Apa tadi? Agama pemecah belah bangsa. Oke, agama pemecah belah bangsa. Sebenarnya ini kalau menurut saya bukan tema yang baru ya. Nggih. Di tahun itu sebenarnya John Lennon sudah menciptakan lagu itu. Ya. Jadi apa lagunya tadi? Imagine ya. Ya. Nah, jadi di sini membayangkan, jadi mengajak untuk pendengarnya itu ke perdamaian. Jadi membayangkan tanpa religion tadi, ya, itu akhirnya menjadi kepersatuan dalam spiritualitas, kan seperti itu. Nah, ketika kita mencermati apa yang terjadi sekarang dulu, ini kan sebenarnya peristiwa yang sudah lama berlangsung lama sekali itu loh. Dan kecenderungannya seperti yang disampaikan oleh Romo Trimo tadi, artinya negara-negara yang tingkat religiusnya itu tinggi. Nah, inilah yang justru banyak konflik itu. Banyak konflik, korupsi tinggi. Ya, banyak konflik. Salah satunya kalau yang terjadi di negara ini ya lagi-lagi di sana soal adab dan budi pekerti. Kalau menurut saya sih seperti itu tuh loh. Terus apalagi ya? Kalau yang menjadi pertanyaan, saya nggak bisa ngomong nih Romo karena kondisinya juga kayak gini. Jadi artinya lebih tepatnya tadi udah sempat disinggung, sebenarnya sekian persen juga berada dalam zona yang silent majority ya. Nah, sebenarnya ini loh, tinggal ada trigger pemantik. Nah, nantinya akan di-switch untuk menjadi ya sama-sama semua mengibarkan bendera bendera yang itu tadi, akhirnya tidak terkotak-kotak pada konsep religion tadi. Seperti itu. Terima kasih Mas Doni ya. Jadi agama itu memang sebuah kotak religi. Kenapa kok agama bisa menjadi pemecah belah bangsa? Karena ketika suatu bangsa masyarakatnya itu beragama, itu kan menjadi terkotak-kotak. Dan agama itu cenderung mengkungkung, mengkotak. Sehingga orang ada yang mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan, katanya. Loh, kalau memang agama mengajarkan kebaikan, kenapa kok suatu bangsa semakin beragama, semakin agamis malah semakin tidak manusiawi gitu loh. Tidak semakin baik gitu loh. Nah, barangkali karena dengan konsep agama itu membawa kebaikan, saya jadi teringat negara Jepang. Di Jepang itu umat beragama jauh lebih banyak daripada warga negara Jepang. Di Jepang ini satu orang ini bisa beragama lebih dari 2, bisa 3, bisa 5 gitu. Seseorang punya pergi ke rumah ibadah A, di situ dicatat sebagai warganya. Hari Minggu dia pergi ke rumah ibadah A, di situ dicatat warga di situ. Nanti hari Jumat dia pergi ke rumah ibadah lain, di situ catat lagi. Di Jepang ini bisalah para pemirsa cari sendiri di Google, saya pernah baca itu. Jadi umat beragama di Jepang itu lebih banyak daripada warga negara Jepang. Ya. Dan mereka tidak mabuk agama gitu loh. Agama itu hanya sekedar dibuat taruhlah seperti mainan atau seperti jajan gitu. Jadi saat ini makan tempe, besok makan tahu, besok lagi makan rawon gitu aja. Malah Jepang malah cenderung damai itu. Tapi ketika suatu bangsa yang begitu agamis religius ya itu cenderung banyak konflik.
Kenapa seperti itu? Karena esensi dasar agama itu mengajarkan salah dan benar. Coba kita pelajari dari semua agama yang ada. Semua kan menyalahkan salah dan benar. Karena mengajarkan salah dan benar itulah menjadi sumber konflik. Oh, agama saya paling benar, agama saya paling sempurna, agamanya Mas Doni salah. Jadi sumber konflik. Kalau bangsa ini semuanya mabuk agama dengan agama-agama yang saat ini diakui oleh pemerintah, semakin mereka agamis, semakin mereka tuh fanatik pada agamanya masing-masing, semakin rentan konflik. Semakin rentan permusuhan, semakin rentan perpecahan gitu loh. Kalau mereka semakin agamis gitu loh. Sehingga ya minimal ya kita berharap ya kalau bisa semakin banyak ya kita membuat konten berjudul aparat negara NKRI tidak beragama. Kalau sampai ada aparat NKRI ini beragamanya harusnya dipecat atau mengundurkan diri gitu loh. Minimal berawal dari para aparat NKRI dulu. Ya. Sehingga mereka berkonsep kalau dia berseragam sebagai aparat NKRI dia tidak beragama. Ini saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu saya di Pantai Parangdowo ketemu dengan 3 orang tentara marinir. Waktu itu namanya Kapten Irwan, Kapten Saroyo, Kapten siapa waktu itu? Abdul Rohim kalau nggak salah itu. Ya. Kita diskusi singkat aja karena ketemu sebentar. Ya. Kita ngobrol gitu. Waktu itu saya memberikan contoh. Awalnya saya nggak ngerti kalau beliau bertiga itu semuanya pangkatnya kapten gitu loh, kapten marinir. Waktu itu sedang ini memberikan pelatihan para prajurit marinir lari dari Purboyo ke Sendang Biru. Ya. Saya bercerita, saya berharap sebagai masyarakat ini berharap supaya TNI Polri khususnya jenengan-jenengan saya bilang gitu. Saya contohkan Kapten Sujono ini tidak beragama. Kapten Sujono tidak beragama. Sehingga ketika Kapten Sujono itu memakai seragam lengkap, dia tidak beragama. Dia adalah aparat NKRI. Nah, kalau Kapten Sujono tadi di rumah, ya, dia tidak memakai seragam, ya dia boleh. Dia orang yang beragama silakan aja. Ya. Dia mau bersembahyang dengan cara apapun ya silakan aja gitu loh. Dan agama merupakan bentuk privasi. Sehingga Mas Hadi di grup share agama itu seperti alat kelamin. Iya, seharusnya disembunyikan, masuk alat kelamin dipertontonkan. Tapi saat ini kan banyak orang yang mempertontonkan alat kelaminnya gitu loh, tanpa malu-malu. Mereka mempertontonkan seolah-olah mereka sangat agamis gitu loh. Seolah-olah mereka mengklaim dirinya itu ahli surga, padahal di dalam agamanya tidak ada kata surga gitu loh. Wong surga itu bahasa Jawa. Sehingga siang tadi waktu saya diminta memberikan semacam pesan dan kesan di lomba wanita bersanggul mandiri, saya mengatakan mari bangsa Indonesia jadikan wanita bersanggul ini sebagai pemicu pergerakan perjuangan bangsa ini merdeka jiwa raga. Jangan takut neraka, saya katakan, karena neraka itu bahasa Jawa. Karena selama ini kan banyak sales-sales ajaran Dayoh, agama Dayoh, ini yang menakut-nakuti wanita kita gitu loh. Oh, kalau nanti rambutmu kelihatan masuk neraka katanya. Loh, padahal di agama mereka nggak ada neraka. Di kitab suci mereka nggak ada neraka. Ya. Ini kan mereka cuma membohongi, menipu bangsa ini gitu loh. Oh, di kitab suci mereka nggak ada kata neraka.
Ini salah satu indikator bahwasanya agama memang pemecah belah bangsa. Dan saya waktu itu salut sama beliau bertiga tadi. Saya bercerita seperti beliaunya bisa menerima gitu loh. Ya. Beliaunya menerima, bahkan beliaunya wah bagus itu Pak katanya. Ya. Ya. Saya bilang oleh ini hanya contoh loh Pak. Saya tidak mengatakan Kapten Sujono itu salah, enggak loh ya. Ini hanya contoh nama aja. Oh enggak, ya saya tahu Pak, aman-aman katanya. Kalau seandainya minimal aparat NKRI bisa bersikap seperti itu, alangkah luar biasanya. NKRI semakin kokoh. Mampu menjadi alat komponen pertahanan bangsa dan negara. Sementara saat ini TNI Polri tidak mampu menjadi komponen pertahanan bangsa saat ini. Yang kita prihatin. Ini minimal aparatnya. Kalau seandainya bangsa ini semua ya menyadari sebuah kesadaran bahwa agama itu racun, agama itu candu. Ya. Agama itu bukan penuntun moral. Karena penuntun moral itu adalah hati nurani manusia. Karena secara insting manusia akan lebih suka sesuatu yang baik dan indah. Jadi penuntun moral itu bukan agama, tapi adalah rasa kemanusiaan manusia itu sendiri. Kalau dicubit sakit jangan nyubit. Bahkan mulai kecil itu manusia secara naluri ini akan suka sesuatu yang baik, sesuatu yang keindahan. Coba lihat anak-anak kecil itu. Kalau dibentak pasti nangis dia. Memang anak kecil biasanya nangis kok. Tapi kalau coba kita ngomongnya halus gitu, pasti dia dia senang nurut. Ya. Jadi penuntun moral, yaitu tuntunan moral itu bukan agama. Ya. Sehingga agama itu sebenarnya ranah privasi. Jangan dimunculkan yang akan menjadi pemicu perpecahan. Ini saya berempat ini aja kalau ngomong ke agama, ini bisa konflik ini. Karena di KTP kita agamanya beda-beda ini. Tapi kalau kita ngomong ke esensi kemanusiaan ya kita bisa sharing bersama seperti ini. Kalau memang agama itu memang pemecah belah bangsa, iya ini fakta. Tergantung bangsa ini mau sadar atau tidak. Agama menjadi suatu unsur menjadikan bangsa ini terpuruk, iya. Tergantung bangsa ini sadar atau tidak gitu loh. Kalau seperti itu apakah kita boleh tidak beragama? Pertanyaan Mas Anton, sangat boleh. Saya berani mengatakan sangat boleh. Kenapa? Karena dasar negara kita bukan agama. Dasar negara kita adalah Pancasila. Dan di dalam 5 sila dari Pancasila tidak ada satupun sila yang mengamanatkan agama. Harusnya berpancasila. Harusnya berpancasila. Kita harus berketuhanan yang Maha Esa, bukan berketuhanan yang Maha Eka, apalagi beragama. Bahkan Pak Rocky Gerung itu lebih ekstrem lagi. Beliau mengatakan, menurut sila pertama Pancasila, orang Indonesia boleh tidak beragama, tapi harus bertuhan katanya. Tapi kalau menurut Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, orang Indonesia ini tidak bertuhan pun boleh gitu loh. Yang penting berkemanusiaan. Ini menurut Pak Rocky Gerung. Kalau menurut saya tidak seperti itu. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah satu kesatuan dari 5 sila. Jangan dipisah gitu loh. Kalau menurut saya ya enggak sepenuhnya benar apa yang dikatakan Pak Rocky Gerung tadi. Ya. Kalau sampai mengatakan enggak bertuhan boleh lah, saya enggak berani itu. Kalau pendapatnya Pak Rocky Gerung mengatakan orang Indonesia itu enggak bertuhan enggak apa-apa menurut Pancasila sila kedua, kemanusiaan adil yang beradab, yang penting berkemanusiaan katanya. Itu pendapatnya Pak Rocky Gerung, silahkan aja. Tapi kalau pendapat saya, Pancasila adalah satu kesatuan dari 5 sila. Tapi kalau Mas Anton tanya, bolehkah kita tidak beragama? Boleh, saya berani jawab. Ya. Tidak beragama boleh, karena
Pancasila tidak mengamanatkan agama. Bahkan oleh MK sudah didok kok boleh kok tidak beragama. Mereka saat ini kan di kolom KTP ditulis strip, berarti kan tidak beragama. Terus ada yang ditulis aliran kepercayaan, boleh. Ya. Itu tergantung masing-masing individu. Ya. Terus Mas Hadi, ya. Agama seringkali menjadi pemicu konflik. Memang kalau kita lihat, kita telah dari kata agama sendiri. A itu tidak, agama itu adalah aturan atau beradab. Agama berarti tidak beradab. Nah, agama itu aturan. Ya. Ya. Sehingga kita berharap ya kesadaran semakin muncul. Jangan bangsa ini terus penuh konflik, terutama konflik agama. Dan saat ini memang bangsa kita menjadi bangsa yang istilahnya apapun kalau dibungkus dengan agama itu menjadi aman itu ya. Apapun dibungkus agama, sampai jualan pun dibungkus agama. Bahkan ada yang membuat meme, jangankan roti, kotoran aja kalau dibungkus agama dijual laku katanya. Ini saya pernah lihat itu di medsos itu, kotorannya ini yang katanya keturunan dari Arab sana, itu sampai kotorannya itu dibungkus, diperebutkan jemaatnya. Entah kotoran beraknya, entah itu kencingnya. Ya. Ini kan ngeri gitu. Semua dibungkus agama. Bahkan ludahnya pun laku dijual gitu loh. Nah. Ini kan ngeri kebodohan bangsa ini. Kapan mau maju kalau seperti ini? Bangsa lain sudah berpikir kemajuan, di sini masih berkutat hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang sesuatu yang halusinasi dan delusi yang diperebutkan. Ya, ada lagi yang disampaikan Mas Dani, monggo. Oke, terkait dari sudut pandang agama memecah belah bangsa tadi ya. Di sana sebenarnya pemicunya itu lebih ke yang brainwash ya. Dan di sana dogmatis sekali dan bahkan dalam tanda kutip melakukan yang sifatnya kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda itu kekerasan, yang bahkan dari sudut pandang hukum pun melanggar gitu. Nah, bertentangan dengan dengan kaidah hukum tadi ya. Tapi di satu sisi kalau dilihat dari sudut pandang kelompoknya, ini sesuai kok dengan dengan textbooknya ya. Seperti kan kasus Profesor Prancis yang dibunuh tadi, hanya kan karena melukis sang inspirator suatu agama. Ya, nah akhirnya gitu loh, seperti yang dijelaskan Romo Trimo tadi ya, artinya yang dianalogikan oleh tiga yang di pantai tadi ya. Nah, ketika instrumen bangsa ini bisa berperan, artinya ketika sedang memakai baju itu, artinya kan berdinas nih. Nah, itu memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Artinya saya percaya bisa untuk mengembalikan marwah Pancasila yang benar-benar Pancasila sakti itu ya. Nah, artinya itu bisa berjalan itu yang akhirnya menjadikan bahkan sampai manusia yang adil dan beradab nantinya kan seperti itu.
Tapi kalau selama aspek-aspek itu belum mampu dipahami, oh iya, saya sebagai instrumen dari negara ini, bagaimana sih saya harus berpijak atau berdiri atau melangkah. Nah, karena di satu sisi area privat tadi masih terbawa. Area privat yang lu lale iki lu menurut manual booknya ini itu loh. Atau tradisi di kelompok tersebut. Ini nggak seperti ini. Padahal kalau ini tetap dilakukan seperti itu, ada pihak-pihak lain atau kelompok-kelompok lain yang ya mengalami kekerasan lah, yang seperti itu tuh. Nah, jadi harus dimulai dari mana dulu itu loh. Selaku sepertinya rakyat prasaja prasaja kan artinya pelestari dan juga artinya pegiat di budaya juga di situ. Nah, menyikapi dengan fenomena yang kayak gini dalam aktivitas inilah yang nyata lah itu loh. Yang akhirnya bisa memberikan sebuah inspirasi. Nah, ini kira-kira apa yang harus dilakukan begitu, Romo? Terima kasih Mas Doni. Jadi kalau kita bicara tentang agama pemecah belah bangsa, ini kan indikatornya banyak. Bukti-bukti juga banyak. Mulai kasus Ambon, kasus Lampung, kasus Tangerang, banyak sekali kasus Bagan Si Api-api, banyak ya. Sampai nggak terhitung lah bukti-bukti, fakta-fakta yang fakta yang menggambarkan bahwa agama itu pemecah belah bangsa. Nah, seharusnya bagaimana? Sebenarnya solusinya Mas Doni tadi udah ngomong, solusinya kita harus memegang teguh Pancasila. Itu kuncinya. Tidak beragama nggak apa-apa, tapi harus memegang teguh Pancasila. Sebenarnya bangsa ini sudah diberi warisan oleh leluhur kita sesuatu yang simpel, sederhana. Tapi kita sendiri malah membuat ribet gitu loh. Leluhur kita dulu kan tidak perlu rebutan Tuhan. Leluhur kita mengajarkan tidak perlu rebutan agama. Ya. Leluhur kita memberikan contoh yang dijiwit loro aja jiwit. Kalau dicubit sakit jangan mencubit. Itu kan sederhana toh. Kalau njukuk darbe liyan, ya. Yen darbekmu dijupuk liyan loro hati aja njupuk darbe liyan. Kalau barangmu diambil oleh orang lain kamu sakit hati, kamu jangan mengambil milik orang lain. Sederhana. Aja sir njupuk darbe liyan. Sederhana. Tapi kalau yang sederhana tadi dibuat ribet terus akhirnya malah jadi senjata. Saat ini banyak loh orang yang mengambil yang bukan haknya. Korupsi itu kan bukan mengambil yang bukan haknya toh. Tapi saat ini malah dibungkus agama malahan. Habis korupsi yang banyak serta uangnya untuk ngamal katanya. Dengan cara itu katanya dosanya bersih gitu. Nah, ini kan solusinya sederhana kok. Kita harus memegang teguh Pancasila. Kalau seandainya pemegang kebijakan mau, yaitu tadi hapus kolom agama dalam data kependudukan. Entah itu KTP, entah itu pokoknya semua data kependudukan harus dihapus kolom agama. Orang tidak perlu bicara agama. Karena tuntunan moral itu ada pada hati nurani kita. Bahkan dengan agama itu malah banyak muncul konflik gitu loh. Wah, agama saya nggak sama dengan agamanya Mas Doni. Kenapa kok agama bisa menjadi sumber masalah? Jangankan beda agama. Agamanya sama, kitab sucinya sama, junjungannya sama. Itu aja konflik kok, saling bunuh. Kenapa? Itu tadi,
Karena konsep dasar agama mengajarkan salah dan benar, itu yang menjadi sumber konflik. Oh, saya yang benar, saya yang sempurna, Anda salah, konflik. Dan harus menempatkan agama itu pada tempatnya. Agama adalah spiritual culture, agama itu adalah bagian dari budaya. Jangan diangkat-angkat setinggi langit yang tidak pada tempatnya. Agama itu bagian dari budaya. Dan semua agama yang diakui oleh pemerintah kita saat ini, semua adalah spiritual culture lokal, wisdom dari bangsa asal agama tadi. Ya. Semua ajaran lokal gitu loh. Padahal spiritual culture itu sesuatu yang melekat, yang tidak terpisahkan pada suatu bangsa. Ya. Bangsa Jepang, Korea, Cina, Arab, ya, Eropa, termasuk Indonesia, ini memiliki warisan spiritual culture sendiri-sendiri dari leluhurnya. Nah, kalau ada sebuah gerakan memaksa spiritual culture dari bangsa lain, dipaksa di sini, ini adalah penjajahan. Penjajahan, penindasan. Ya. Berarti bisa dikatakan hingga saat ini masih belum merdeka. Belum merdeka. Sehingga banyak indikatornya. Bahkan kita ini dijajah kok. Esensi penjajahan itu apa toh? Suatu kelompok menguasai kelompok lain. Kelompok yang menguasai cenderung memaksakan kehendak dan menindas. Kelompok yang dijajah cenderung tidak memiliki hak hidup. Yang menguasai memeras kekayaan, mengambil kekayaan. Yang dijajah itu setor kekayaan. Semuanya ada kok di Indonesia saat ini, indikator tadi. Bahkan orang-orang Jawa semakin hilang saat ini. Budaya Jawa, budaya Batak hilang, tidak memiliki hak hidup. Bahkan banyak sekali orang-orang keturunan Jawa pun ngaku Jawa aja malu. Ya, mereka menjadi mabuk Arab. Berarti apa? Ini kan konsep, ini kan penjajahan, ini kan penindasan. Tergantung bangsa ini sadar atau enggak gitu loh. Terus kekayaan kita diambil, iya. Berapa ribu triliun setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kekayaan kita diambil untuk setor upeti, entah itu secara langsung maupun tidak secara langsung, demi budaya bangsa lain, demi leluhur bangsa lain yang berkedok agama. Itu kenapa agama pemecah belah bangsa? Karena konsep dasar agama adalah mengajarkan salah dan benar. Kalau seandainya agama itu dihilangkan, apakah bangsa ini menjadi amoral? Tidak. Sepanjang bangsa tadi menggunakan hati nurani dan kesadaran. Nyatanya bangsa yang damai, bangsa yang bahagia itu malah bangsa yang tidak agamis malahan. Ya. Yang kedua, kenapa agama cenderung bisa menjadi pemecah belah bangsa? Karena dari berbagai textbook, dari berbagai manual book, kitab suci agama-agama tadi mengajarkan apa? Coba cermati, ambil kitab suci Anda. Bagi yang sudah tercerahkan, coba baca di situ. Berapa ayat yang bicara tentang permusuhan, pembunuhan, perampokan. Ya, coba baca. Kebencian. Bahkan kita diajarkan kebencian pada seseorang yang tidak pernah kita kenal. Kita diajarkan kebencian, permusuhan pada suatu bangsa yang tidak pernah kita kenal. Kita didogma untuk benci, kita didogma untuk memusuhi oleh sesuatu yang tidak pernah kita kenal. Ini akhirnya menjadi pemecah belah bangsa. Kalau seandainya agama itu dihilangkan di bumi ini, ya, kita kembali menyatu sesama putra-putra Nusantara, sesama
orang cinta tanah air, tumpah darah kita dengan segala atributnya, yuk kita damai, kita maju, kita beradab. Ya. Itu kenapa kok agama menjadi pemecah belah bangsa? Ini harus kita renungkan. Ya. Bukan berarti kita mengajak menjadi komunis, tidak. Tapi kita harus sadar betul bahwasanya spiritual culture adalah sesuatu yang melekat dan tidak terpisahkan pada sebuah bangsa. Dan setiap bangsa terwarisi oleh leluhurnya tentang spiritual culture masing-masing. Jangan paksakan spiritual culture bangsa lain untuk menindas bangsa ini, menghancurkan bangsa ini. Solusinya mari kita memegang teguh Pancasila. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita bicara seperti ini juga rawan. Bagi orang yang nggak suka, kadang-kadang kita dikomunis-komuniskan, di PKI-PKI-kan. Nah, kita tidak mengajak PKI, kok tidak mengajak komunis kok kita. Sehingga tadi kalau Pak Rocky Gerung mengatakan bangsa Indonesia ini menurut sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tidak beragama boleh. Kalau menurut Pancasila sila kedua bangsa Indonesia itu tidak bertuhan pun boleh, yang penting berkemanusiaan, katanya Pak Rocky Gerung. Itu ada videonya, sempat kita share juga di grup kita. Itu menurut Pak Rocky Gerung. Walaupun kadang-kala perkataan beliau juga kalau menurut saya juga tidak sinkron. Dalam satu sisi yang penting berkemanusiaan, sementara beliaunya kalau ngomong mencaci maki kemana-mana. Ya. Terlepas entah benar atau tidak, yang namanya mencaci maki itu kan berarti tidak berkemanusiaan toh. Karena itu menyakitkan hati orang lain. Ya, padahal beliau mengatakan orang Indonesia itu tidak bertuhan pun tidak apa-apa. Yang penting berkemanusiaan. Nah, kalau beliaunya mencaci maki kan tidak berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Tetapi kalau menurut saya, orang Indonesia tidak beragama boleh. Dasarnya jelas, Pancasila sila pertama. Tapi Pancasila itu kan satu kesatuan, bukan dipisah-pisah. Nah, kalau merupakan satu kesatuan, otomatis ya perkataan Pak Rocky Gerung tadi tidak tepat. Katanya tidak bertuhan pun tidak apa-apa. Ya. Ini memang harus hati-hati supaya kita tidak dikomunis-komuniskan, tidak menyebar paham komunis. Enggak. Leluhur kita tetap mengamanatkan supaya kita berspiritual culture. Tuntunan yang istilahnya suatu lifestyle, gaya hidup yang penuh kesadaran. Ya. Ya, ada lagi yang disampaikan Mas Hadi tadi, apa yang disampaikan tadi? Udah, sampun, ya. Mas Joni, sampun, ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, tentang banyaknya fakta agama sumber masalah, agama sumber konflik, banyak sekali. Sehingga kita mengatakan agama pemecah belah bangsa, sumber konflik. Ini bukan tanpa dasar, faktanya banyak. Saat ini bangsa ini masih seperti ketakutan untuk melepaskan agama. Karena mereka terlalu memandang agama itu terlalu tinggi. Seolah sesuatu yang tidak yang tidak terbantahkan, sesuatu yang absolut, sesuatu yang sesuatu yang sangat tinggi sekali. Padahal agama merupakan spiritual culture dan itu merupakan bagian dari culture, bagian dari budaya. Dan spiritual culture adalah sesuatu yang melekat, tidak terpisahkan dengan suatu bangsa. Semua bangsa memiliki spiritual culture masing-masing. Tapi entah kenapa bangsa ini begitu mabuk dengan ajaran Dayo, yang akhirnya menjadi sumber konflik. Agamanya sama, nama Tuhannya sama,
kitab sucinya sama, junjungannya sama, itu pun berkonflik. Apalagi yang beda agama. Karena tadi, gitu. Kalau kita kembali ke spiritual culture warisan leluhur kita berkonsep Pancasila, memegang teguh Pancasila, kita berkonsep Rua Bineda. Ya. Rua Bineda itu sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Kita kan baik, damai. Kita berkesadaran untuk merdeka jiwa raga. Ya. Orang yang berkesadaran tinggi tentunya dia tidak mau bangsa ini dijajah oleh bangsa lain. Entah itu dijajah secara fisik maupun secara psikis. Ya. Berkesadaran juga tidak berarti kita, kan ada kata-kata kita memang cinta damai tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Ini seolah-olah mendiskreditkan orang yang orang yang misalnya diam itu tidak suka kemerdekaan. Enggak. Kalau orang yang berkesadaran tinggi tentunya dia akan merdeka. Dia tidak mau ditindas. Dan tentunya dia tidak mau dirinya dan bangsa ini ditindas oleh bangsa lain dengan kedok apapun termasuk kedok agama. Cuman sayangnya kesadaran di bangsa ini belum begitu merata. Tapi kalau dilihat dari fakta di lapangan adanya silent majority, saya yakin ini tinggal tunggu waktu. Orang yang berkesadaran tidak lagi butuh agama. Gelombang ateis di Eropa dan di Timur Tengah itu begitu luar biasa. Istilah mereka, ya, orang yang tidak berketuhanan versi Abrahamik disebut ateis. Padahal orang-orang yang ateis tadi belum tentu mereka tidak percaya Tuhan, gitu loh. Tetapi mereka tidak percaya Tuhan menurut versi Abrahamik sebagai contoh begitu. Nah, ini kalau misalnya mereka tetap berketuhanan, sehingga kalau saya lihat ini gelombang kembali ke spiritual culture warisan leluhurnya semakin kuat. Kita letakkan agama pada porsi yang sebenarnya, bukan kita puja-puja setinggi langit sampai melupakan kemanusiaan. Agama merupakan bagian dari budaya. Agama adalah merupakan spiritual culture yang tidak terpisahkan dari suatu culture, suatu bangsa. Mudah-mudahan kesadaran ini merasuki seluruh komponen bangsa ini. Jangan biarkan agama menjadi pemecah belah bangsa kita. Jangan biarkan agama mengkotak-kotak kita. Dan yang lebih ngeri lagi, mayat pun dikotak-kotak oleh agama. Hilang rasa kemanusiaan. Ketika hidup kita terkotak-kotak oleh agama. Ketika mati pun masih terkotak-kotak oleh agama. Sehingga seharusnya kalau kita memegang teguh Pancasila, pemerintah tidak perlu memberikan izin. Oh, perumahan bercorak agama A, perumahan bercorak agama B itu seharusnya dilarang. Ini kalau suatu saat nanti, ya, ini contoh aja, kalau seandainya bangsa ini terus terprovokasi oleh konflik agama, oh kan ini begitu mudahnya dibenturkan. Oh, perumahan ini perumahan berciri khas agama A, kan begitu mudah dibenturkan. Sampai ada pesarian. Kalau kuburan kan bahasa Arab ya, kalau orang Jawa bilang kan pesarian atau jaratan. Sampai orangnya sudah meninggal pun ini dikotak. Ini harus dikubur di sini karena ini kuburan agama A. Ini dikubur di sini karena ini kuburan agama B. Udah meninggal pun masih dikotak-kotak. Ya. Saya jadi teringat salah satu anggota kita, Mas Haris, nge-share di grup. Ada seekor kijang yang diburu oleh harimau. Yang kijang berdoa, ya Tuhan,
lepaskan aku dari kejaran harimau. Sang harimau berdoa, ya Tuhan, beri saya makanan. Ini yang perlu kita pikirkan, sebenarnya Tuhan itu ada enggak sih? Kalau Tuhan mengabulkan doa Kijang, ya Tuhan lepaskan aku dari kejaran harimau, berarti kan Tuhan tidak adil, karena si harimau kan juga berdoa butuh makan. Kalau Tuhan mengabulkan si harimau mampu menerkam Kijang, Tuhan juga nggak adil. Ya. Karena Tuhan lebih sayang pada harimau. Nah Tuhan itu ada, sebenarnya ada nggak Tuhan itu? Gitu. Doa yang cepat terkabul itu doa kalau mau makan. Oh iya. Doa langsung makan gitu ya. Nih. Saya juga jadi teringat waktu itu ada sepak bola antara Arab sama mana Jerman waktu itu. Nah, yang Arab kan berdoa tuh pada Tuhannya orang Arab, yang Jerman kan juga berdoa dengan Tuhannya orang Jerman. Nah, ternyata yang menang itu yang Jerman itu. Kalah canggih. Ini apa Tuhannya orang Arab kurang sakti atau gimana gitu? Atau Tuhan sebenarnya malah nggak ada gitu loh. Ya. Kembali kepada skill masing-masing gitu loh. Kalau sang Kijang tadi skillnya begitu cepat dia lari, dia lepas gitu loh. Tapi kalau si harimau itu skillnya yang lebih cepat ya dia mampu mendapatkan makanan. Ya. Ini sebuah penggambaran gitu. Dan itu fakta di lapangan loh. Bagi penggemar bola paling masih ingat itu kemarin yang nggak tahu tahun berapa itu yang klasemen Piala Dunia kalau nggak salah waktu itu ya, yang negara mana itu di dunia Arab itu yang sepak bola dengan Jerman kemarin itu. Ya. Tentunya kan yang orang-orang Arab kan juga berdoa tuh, yakin itu, saya yakin itu mereka berdoa gitu. Ya. Yang orang Jerman itu kan juga berdoa gitu. Kan yang jadi pertanyaan kan itu tadi. Ini apakah Tuhannya orang Arab itu kurang sekti sehingga sepak bolanya tetap kalah? Ya. Karena ini kan agamanya berbeda toh, bangsa Jerman sama bangsa Arab tadi. Ya. Ya. Itulah. Kesimpulannya agama adalah bagian dari budaya. Dan skill lari sepak bola itu juga bagian dari budaya gitu loh. Ya. Tuhan perkara ada atau tidak itu sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Dan orang Jawa memang sejak dulu sudah tidak lagi berdebat tentang Tuhan. Peradaban kita jauh lebih maju. Ya. Kita tidak perlu berdebat tentang Tuhan. Kita tidak perlu apalagi berdebat tentang agama, berdebat tentang Tuhan aja nggak perlu. Sadarlah kita semua. Jangan sampai agama membuat kita mabuk dan menjadi pemicu pemecah belah bangsa. Kita tetap memegang teguh Pancasila. Dan Pancasila itu adalah merupakan ajaran leluhur kita. Merupakan bagian dari spiritual culture warisan leluhur kita, dan darah leluhur ada pada diri kita. Ya. Demikian mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.